Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan bagi kami semua. Tuhan sudah menolong kami di tengah-tengah berbagai persoalan hidup. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, biarlah kami memuji nama-Mu senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Janji-Mu ya dan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau saja yang terbaik bagi kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam mengarah dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, salam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Untuk kesempatan ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini, biarkanlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Buka mata hati dan telinga kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah apa yang keluar dari bibir lidahnya, semua hanyalah perkataan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara yang kami kasihi. Hari ini saya akan kembali membawakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau terlebih dahulu sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran daripada sabda-Mu. Tuhan yang akan taruh perkataan-Mu pada bibir lidah hamba-Mu, dan Engkau memberikan otoritas untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dan Engkau yang buka hati daripada semua yang mendengarkan perkataan-Mu ini Tuhan. Kami perkatakan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan Engkau mengurapi hamba-Mu dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang kami kasih. Sebelum saya melanjutkan, tema kita adalah tentang rapture atau pengangkatan. Saya akan membacakan terlebih dahulu dari 1 Tesalonika 4 ayat 17. Atau saya mulai dari ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada saat ini saya akan membawakan tema tentang rapture atau pengangkatan. Nah, pengangkatan itu terjadi yaitu sesaat sebelum masuk masa kesukaran yang dikatakan selama 7 tahun. Nah, menjelang akan masuk masa kesukaran, di situ terlebih dahulu dikatakan gereja Tuhan diangkat terlebih dahulu. Dan inilah yang dikatakan yang sulung, jemaat anak sulung. Nah, apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu dikatakan, saya akan membacakan Matius 24 ayat 40-41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, hari itu saudara, kalau kita boleh gambarkan, akan terjadi pemisahan. 2 orang yang dikatakan sedang ada di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kemudian dikatakan 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini semua pemisahan.
Nah, sebelum saya lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu apa arti rapture atau pengangkatan. Nah, kalau saya simpulkan, ada banyak definisi atau kata-kata tentang pengangkatan, tapi saya ambil hanya 3. Yang pertama diambil dari kata harpazo. Kata harpazo itu artinya merebut. Kata harpazo itu artinya merebut. Merebut. Nah, merebut itu artinya kalau saudara punya barang berharga itu direbut oleh seseorang. Kemudian kata yang kedua adalah raptura. Raptura dalam bahasa Inggrisnya kidnapping atau menculik. Yang kedua raptura atau kidnapping, menculik. Nah, digambarkan bahwa pengangkatan atau rapture itu ibarat seperti seseorang tiba-tiba diculik. Nah, kidnapping. Yang kata yang ketiga adalah raptus. Raptus itu membawa keluar. Membawa keluar. Kata raptus. Saya ulangi lagi. Ada 3 kata untuk menjelaskan, yaitu tentang rapture. Yang pertama kata harpazo. Harpazo itu adalah untuk merebut. Untuk merebut. Nah, yang direbut itu tentu, saudara, adalah sesuatu yang berharga. Tidak mungkin kalau katakanlah pencuri itu merebut sesuatu yang tidak berharga, itu tidak akan mungkin. Yang kedua, kata kedua adalah raptura atau kidnapping, menculik. Nah, menculik itu tentunya orang menculik itu biasanya minta sebuah tebusan. Yang ketiga, kata raptus atau membawa keluar. Nah, saudara, kita melihat tadi bagaimana saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan terjadi pemisahan. Akan terjadi pemisahan. Dikatakan 2 orang yang ada di ladang. 2 orang yang ada di ladang itu menunjukkan ladang itu ladang mungkin dalam pekerjaan, ladang dalam pelayanan. Nah, saudara harus ingat terlebih dahulu, baik ladang itu 2 orang yang menunjukkan sedang ada dalam ladang pelayanan, ladang itu berbicara pekerjaan. Tiba-tiba dikatakan yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Yang kedua dikatakan contoh yang kedua, 2 orang yang memutar batu kilangan. Nah, ini artinya juga sedang dalam bekerja. 2 orang itu yang dikatakan yang satu diangkat, yang satu akan ditinggalkan. Nah, saudara yang terkasih, inilah kejadian yaitu di mana terjadi intinya adalah pemisahan. Nah, oleh karena itu, apakah kita sudah siap, yaitu masuk di dalam masa-masa tersebut? Nah, dikatakan mereka yang dikatakan diangkat itu dibawa kemana? Ini pertanyaannya. Mereka yang diangkat oleh Tuhan itu dibawa kemana? Saya akan membacakan Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, katanya lagi kepadaku. Perkataan ini adalah benar, perkataan daripada Allah. Nah, saudara, biasanya kalau ada kata-kata pengulangan
Dan kemudian ditegaskan lagi perkataan ini adalah benar, perkataan daripada Allah. Nah, berarti firman Tuhan ini tidak main-main, saudara. Dikatakan demikian, berbahagialah mereka yang diundang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita sudah melihat ada beberapa parabel, berapa perumpamaan tentang pesta kawin ini. Nah, kita melihat ayat ini dengan jelas berkata, mereka yang diundang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, kita melihat, saudara, bahwa yang mereka mengalami rapture, mereka mengalami pengangkatan. Nah, di sini dikatakan bahwa pada waktu Tuhan datang, Tuhan akan menjemput mereka. Tuhan ada di udara, menjemput mereka dibawa, yaitu ke udara. Bukan Tuhan menginjakkan kaki, belum Tuhan menginjakkan kaki di bumi, tapi Tuhan menjemput, yaitu mereka yang dikatakan berbahagia, mereka yang layak diundang masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, saudara, biarlah kita sebagai orang percaya, bagaimanakah dengan hidup saudara, dengan hidup kita semua? Apakah kita sudah layak bahwa kita akan diangkat masuk, yaitu dalam perjamuan nikah anak domba Allah? Nah, kita melihat, saudara, bahwa nanti dikatakan ada pertemuan di udara. Nah, disitulah dikatakan orang-orang yang mati di dalam Tuhan terlebih dahulu diangkat. Kemudian kita yang masih ada, dari 1 Tesalonika 4 ayat 17, kita akan diangkat naik. Nah, disitulah bahwa kita semua bersama-sama dengan Kristus. Kapan itu terjadi, saudara? Yaitu sesaat sebelum, yaitu masa kesusahan itu terjadi. Masa kesusahan atau minggu yang ke-70 daripada nubuatan Daniel. Minggu terakhir daripada nubuatan Daniel. Nah, di situ dikatakan bahwa gereja Tuhan diangkat naik ke udara. Nah, kemudian nanti pada saatnya, yaitu akan turun bersama-sama dengan Kristus di muka bumi. Nah, kita melihat, saudara, pada saat ini, mari biarlah kita menyadari terlebih dahulu bahwa rapture atau pengangkatan ini bakal terjadi. Memang seakan-akan seperti cerita fiksi, seperti komik, tapi inilah firman Tuhan, saudara. Bukan dari saya, tapi dari Alkitab, dari firman Tuhan ini yang mengatakan demikian. Mari kita belajar. Mungkin ada yang jemaat yang mungkin apa ya toh, apa ya bener toh. Nah, saudara, mari buanglah semua keraguan-raguan saudara. Biarlah Anda belajar percaya bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Terlebih, saudara, kita sudah mengalami bagaimana wabah corona ini menghantam bukan hanya Indonesia, dimulai dari Cina, pergi ke Indonesia, dan sekarang ke seluruh muka bumi. Saudara yang kami kasih, biarlah hari-hari ini kita makin diingatkan
bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana persiapan kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang layak? Kita orang-orang yang layak untuk kita bisa diundang masuk dalam perjamuan nikah anak domba, atau orang-orang yang bakal mengalami rapture, yaitu kita diangkat. Gereja Tuhan itu artinya diangkat sebelum masa kesusahan itu mereka alami. Nah, yang pertama saudara, siapa yang bisa mengalami rapture? Yang pertama yaitu mereka yang rindu, mereka yang selalu menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, bagaimana kerinduan saudara, kerinduan saya? Bagaimana kerinduan itu? Apakah asal rindu begitu saja? Kerinduan ini adalah sesuatu yang sangat, sesuatu yang membutuhkan. Nah, saudara, andai kata saudara itu menjemput, katakanlah orang yang Anda kasihi. Nah, dia akan datang dari luar negeri. Nah, betapa saudara menantikan orang itu, kekasih saudara itu, dengan sungguh-sungguh pada waktu mereka itu sudah keluar. Setiap kali kalau saya menjemput, yaitu istri saya menjemput dia di bandara, seringkali mungkin di Jakarta. Nah, saudara, apa yang saya lakukan? Mata saya itu selalu memandang. Satu persatu saya pandang, ada enggak ya? Nah, saudara, kalau betul pada akhirnya saya melihat istri saya, wah, dari jauh sudah senyum Pepsodent, hati saya nyes. Nah, saya merasakan satu luapan kegembiraan. Nah, bagaimana sikapmu? Bagaimana sikap saudara menantikan? Menantikan itu artinya mengharap. Nah, saya akan bacakan Mazmur 42 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, saudara, inilah yang pertama, bahwa kerinduan itu digambarkan seperti rusa merindukan air. Saudara, rusa ini diambil sebagai satu gambaran bahwa rusa itu kalau dia tidak mendapat air, dia akan mati kekeringan. Nah, oleh karena itu rusa tidak boleh lepas dari yang dikatakan air. Nah, dikatakan bahwa di dalam ayat ini dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian pula jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bagaimana Anda? Bagaimana saat ini? Benarkah Engkau memiliki kerinduan yang begitu besar, merindukan hadirat Tuhan? Mungkin pada waktu Anda bangun pagi hari, apa yang kau lakukan, itulah yang akan menentukan. Apakah saudara mungkin dengan pasanganmu, engkau datang bertelut terlebih dahulu, engkau menyembah dia, engkau memuji dia, engkau mengagungkan dia, engkau mendambakan Tuhan, engkau hadir di tengah-tengah kami. Apakah itu kerinduanmu, saudara? Nah, kalau mungkin hari-hari yang lalu Anda belum memiliki kerinduan yang demikian, mari belajarlah, saudara. Belajarlah utamakan bahwa kerinduanmu bukan barang yang lain. Kalau engkau merindukan hadirat Tuhan, carilah dahulu, yaitu kerajaan Allah beserta kebenarannya.
Firman Tuhan berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, itulah yang kita pegang, saudara, bahwa kita mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu. Nah, tadi dikatakan seperti rusa. Kalau rusa mendapatkan air, itulah rusa itu akan puas. Nah, biarlah hari ini kita juga sama. Kita mau merubah mungkin sikap kita yang belum pas. Biarlah kita mau selalu mencari hadirat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, kita akan menjadi jemaat yang sulung. Kolose 1 ayat yang ke-18 saya bacakan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, inilah kita berbicara tentang Kristus, yang dikatakan ialah kepala daripada tubuh. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh. Kita ini yang dimaksud Anda pribadi, mungkin dalam keluarga, kita semua dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, Kristus itu kepala. Nah, kemudian dikatakan bahwa ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Kristus, Tuhan Yesus, dia mati disalibkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dan dia hidup. Nah, kita melihat bahwa ialah yang sulung, ialah yang terutama, ialah yang paling utama. Nah, kita melihat, saudara, arti sulung ini adalah yang terutama. Yesus adalah yang terutama, yang sulung. Kita melihat, saudara, di dalam Kejadian 49 ayat yang keempat, dikatakan bahwa Ruben itu adalah anak yang sulung. Secara hierarki dalam keluarga, Ruben itu sulung. Tapi mengapa dikatakan di dalam Kejadian 49 ayat 4, Ruben, walaupun engkau anak sulung, tetapi bukanlah yang terutama, sebab engkau telah melanggar kesucian ayahmu. Nah, kita lihat, saudara, secara kelahiran Ruben adalah anak sulung. Tapi sayang, nah, Ruben tidak menjadi anak sulung. Karena apa? Dia gagal. Karena apa? Melanggar kesucian. Nah, kita lihat di sisi yang lain Yusuf. Yusuf itu bukan anak sulung. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf itu dipermuliakan. Walaupun pada awalnya semua kakak-kakaknya itu yang dikatakan mereka dengki, mereka iri hati kepada Yusuf. Pada waktu Yusuf disuruh, yaitu oleh bapaknya, datang menengok saudara-saudaranya. Nah, itulah kesempatan. Mari kita bunuh anak itu. Tapi kita melihat salah satu daripada saudaranya masih membela, yaitu bukan dibunuh tapi dimasukkan ke dalam sumur. Dia berpikir nanti aku angkat kembali. Nah, saudara, kita lihat bagaimana Yusuf, dia dimasukkan ke dalam sumur dengan harapan apa? Dia bukan terutama lagi,
Bapaknya itu mengasihi, dan ini membuat satu kecemburuan yang sangat. Apakah nasib Yusuf berakhir di dalam sumur? Ternyata tidak. Nah, kemudian dikatakan pada waktu pedagang-pedagang Median itu lewat, Yusuf diangkat, dan mereka berkata, dari saudara yang tadi berkata, lebih baik kita jual sebagai budak. Nah, maksudnya juga ada maksudnya supaya Yusuf itu jangan dibunuh, lebih baik dijual saja. Nah, mereka berpikir itulah akhir pertemuan mereka dengan Yusuf, dengan adik mereka. Nah, saudara bayangkan posisi Yusuf pada waktu dia diangkat, kemudian dia dijual kepada pedagang-pedagang Median. Nah, saudara, kalau mungkin orang beli sapi, orang beli kambing, domba, tentu dilihat, oh sapinya sehat atau tidak, ada kudisnya atau tidak, kemudian kakinya sehat atau tidak. Nah, tentu saudara, Anda beli barang apapun, Anda akan perhatikan. Nah, demikian pula Yusuf pada waktu pedagang-pedagang Median itu ditawari Yusuf, tentu oh dilihat kudisen apa tidak. Nah, saudara, tangannya utuh, tidak cacat, kakinya tidak cacat, sehat atau tidak, itu pasti mereka paling tidak lihat, saudara. Nah, Yusuf dianggap sebagai barang dagangan. Nah, akan dijual sebagai budak. Saudara, bayangkan perasaan daripada Yusuf. Dia adalah orang yang bebas. Dia adalah anak yang dikasihi oleh bapaknya. Tiba-tiba dia dijual sebagai barang dagangan, sebagai budak. Nah, saudara, bayangkan. Oh, hatinya begitu hancur. Hatinya begitu sedih. Tapi kalau kita lihat, semua ini adalah rencana daripada Tuhan. Kalau Yusuf dia menyerah kepada kehendak Tuhan, maka dia akan menjadi yang tetap terutama. Tidak akan bisa diubah. Apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan tidak akan bisa dirubah. Nah, oleh karena itu kita melihat bagaimana Yusuf dia menyerah, dan kita mengerti bagaimana cerita Yusuf selanjutnya. Yusuf dia akhirnya melalui yaitu jalan-jalan yang berliku-liku sampai dia harus dijebloskan, difitnah, masuk ke dalam penjara. Tetapi hari itu Yusuf dipanggil oleh Firaun. Yusuf satu-satunya orang yang bisa menerangkan mimpi Firaun, dan Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Saudara, bayangkan orang yang merupakan pilihan Tuhan. Kalau dia menyerah, kalau dia bersandar tetap kepada Tuhan, ia yang sulung seperti Kristus. Kristus, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dianiaya, dia harus jalan-jalan salib, memikul salib yang berat. Dia harus disalibkan dan dia mati. Tapi hari ketiga dia bangkit dan dia hidup. Nah, saudara yang kami kasihi, marilah. Kalau dikatakan menjadi jemaat yang sulung, kita juga menjadi yang sulung yang terutama. Kalau apa? Kita mengikuti teladan Kristus. Yusuf juga dipermuliakan dengan luar biasa. Dari seorang narapidana hari itu dia dipanggil, dia keluar daripada penjara, dan hari itu dia ketemu dengan Firaun,
dan kemudian dikatakan dia diangkat menjadi orang yang kedua di Mesir. Oh, luar biasa sekali. Nah, saudara yang kami kasih, marilah. Yang kedua ini kita belajar bahwa kita menjadi seperti Kristus. Walaupun seringkali kita harus mengalami salib, tapi salib itu akan diganti dengan kemuliaan yang luar biasa, yang kekal. Yang ketiga, saudara. Nah, yang ketiga, kita harus memiliki sikap seperti 5 darah yang bijaksana. Nah, di dalam Injil Matius 25, saya bacakan beberapa ayat. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak di dalam buli-buli mereka. Amin. Nah, saudara, kita melihat di sini ada 10 orang gadis. 10 orang gadis ini dibagi 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Nah, apa bedanya, saudara? Nah, ke-10 ini mereka bawa pelita semua. 10 orang ini membawa pelita. Tapi yang bodoh hanya bawa pelita. Mereka bawa pelita, mereka tidak bawa cadangan. Buli-buli itu berisi minyak, itu berarti cadangan. Nah, saudara, kalau mobil itu ada ban serep. Saudara yang sebagai seorang driver akan pergi jauh, pergi ke luar kota, apa yang harus Anda tengok terlebih dahulu? Ban mobil itu semua, anginnya cukup apa tidak, dan terutama ban serepnya pasti dicek lebih dulu. Nah, itulah saudara, 5 gadis yang bodoh, tidak mikir, mereka tidak bawa buli-buli cadangan. Ya, apa yang mereka ada, itulah mereka membawa pelita. Itulah yang ada. Nah, pelita itu maksudnya apa, saudara? Mereka sudah bawa pelita. Mereka sudah jadi saksi Kristus. Mereka menjadi saksi Kristus. Tapi mereka tidak bawa cadangan. Buli-buli mereka kosong, tidak ada. Nah, itu artinya apa? Mereka adalah orang, tergolong orang-orang yang sudah bersaksi, menyaksikan, oh, Tuhan Yesus itu baik. Saya sakit, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan. Perusahaan saya bangkrut, oh Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan. Nah, orang Kristen ada yang bisa bersaksi demikian. Tapi jangan lupa, saudara, seringkali orang Kristen yang sudah bisa bersaksi demikian, hatinya kosong, hatinya nol. Buli-bulinya tidak ada apa-apa, tidak bawa buli-buli berisi minyak. Nah, pada saat ini, mari saudara, kita melihat bagaimana 5 darah yang bijaksana. Bedanya 5 darah yang bijaksana, mereka bawa pelita. Pelita mereka nyala. Artinya juga mereka adalah orang-orang Kristen yang sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Mereka bisa bersaksi, menyaksikan kasih Kristus. Tapi jangan lupa, saudara, buli-buli mereka penuh dengan minyak. Oh, hati mereka ada urapan Roh Kudus. Nah, bagaimana, saudara, kita sebagai orang-orang percaya? Bagaimana sikap saudara selama ini? Mungkin engkau sudah terlibat dalam pelayanan, engkau mungkin sudah sibuk di dalam gereja Tuhan. Tapi apakah saudara sudah memikirkan bagaimana hatimu selama ini? Apakah hatimu hanya kosong? Hatimu tidak ada Roh Kudus dalam hatimu?
Nah, kalau itu terjadi, maka engkau akan mengalami satu masa kejenuhan, kebosanan, dan engkau bisa lari daripada Tuhan. Mari saat ini, saudara, kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, saudara, kita lihat tadi, yaitu mereka yang menantikan seperti rusa yang merindukan air. Kita punya kerinduan yang sangat menantikan, oh Tuhan itu kapan datang. Itu kerinduan yang pertama. Mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan sangat. Yang kedua, biarlah kita belajar, kita menjadi jemaat yang sulung. Jemaat yang sulung, yang terutama. Bukan seperti Ruben, tapi kita belajar, kita menjadi seperti Yusuf, menjadi yang terutama, yang bisa dipandang nantinya dalam keluarga, bahkan di dalam kerajaan Mesir. Nah, yang ketiga, saudara, kita memiliki sikap seperti 5 darah yang bijaksana. Pelita kita tetap menyala, dan kita masih punya reserve, masih punya cadangan, yaitu buli-buli berisi minyak. Itulah yang hati saudara dan saya penuh dengan urapan Roh Kudus. Amin. Nah, mari saya akan mengakhiri firman Tuhan. Saya akan masuk di dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami telah mendengar kebenaran daripada sabda-Mu. Dan lebih dahulu Tuhan Engkau meteraikan kebenaran sabda-Mu dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh, firman-Mu berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan Engkau yang jamah, yaitu setiap kami daripada anak-anak-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang bawa kami menyadari bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Tuhan, Engkau akan mengangkat, yaitu mereka-mereka yang menjadi jemaat yang sulung, yang tidak bercacat, tidak bercela, masuk yaitu dalam perjamuan nikah anak domba Allah. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan kami, hidup kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk hari demi hari kami makin lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran daripada sabda-Mu, dan meteraikan kebenaran sabda-Mu dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan buat kondisi, yaitu COVID-19 ini. Tuhan, kami hanya berdoa, kami hanya memohon kepadamu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau yang patahkan Tuhan COVID-19 ini Tuhan, baik yang ada di Aussie dan juga yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkaulah yang sanggup Tuhan menolong semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan masuk yaitu dalam perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita akan mempersiapkan diri kita, saudara. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disungguh.
Yesus, kami datang kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini, hari ini Tuhan, terlebih dahulu sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus untuk menerima tubuh dan darah-Mu, terlebih dahulu Engkau kuduskan, sucikan hidup kami, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau persiapkan kami semua yang telah menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita akan mengangkat terlebih dahulu, yaitu roti ini. Kita angkat tinggi-tinggi. Kita akan persiapkan diri kita, hidup kita, untuk menerima tubuh Kristus, di mana Kristus telah menderita. Tubuh Kristus itu hancur di Kalvari, tapi Dia memanggil saudara dan saya untuk kita menjadi satu di dalam tubuhnya. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23-24. Saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di Kalvari, darah yang telah menebus dosa umat manusia. Darah yang sama juga menebus kesalahan saudara dan saya. Mari kita akan ucapkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ayat yang ke-25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan minum bersama-sama. Mari kita mau datang mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami telah menerima tubuh dan darah-Mu yang telah memperbarui hidup kami, Tuhan. Maka terlebih dahulu, Tuhan, Engkau yang akan sucikan hidup kami, layakkan hidup kami, ubahkan hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, lawat Tuhan kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan sucikan kami, Engkau yang mengubah hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Oleh kuasa, yaitu kematian dan kebangkitan-Mu, kami juga akan menerima, yaitu
Tuhan, hal yang sama. Kami akan mati bersama Engkau dan kami akan mengalami hidup bersama Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang telah mendengarkan kebenaran sabda-Mu, yang telah yaitu ikut dalam perjamuan kudus. Saat ini Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang tergeletak sakit, mereka yang lemah, mereka yang mungkin ada yang terkena COVID atau penyakit-penyakit apapun Tuhan, saat ini kami selaku hamba-Mu, kami mengundang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau jamah Tuhan mereka yang tergeletak, yang mereka tidak bisa bangkit Tuhan, mereka mengalami sakit penyakit Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, mereka yang kekurangan Tuhan Engkau cukupkan, Engkau pelihara. Mungkin hari-hari ini, oh Tuhan, di mana krisis terjadi Tuhan karena COVID ini Tuhan, oh Tuhan, kami percaya Tuhanlah, Engkaulah Yehova Jireh, Engkau Allah yang tetap akan menyediakan semua kebutuhan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
bersyukur Tuhan jikalau kami boleh ikut kebaktian online kembali hari ini Tuhan. Terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan yang mengingatkan kami akan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah setiap kami menghargai keselamatan yang telah Engkau berikan itu Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib biarlah selalu menguatkan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan jalan-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang memiliki pergumulan Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sakit Tuhan, atau mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul untuk masalah ekonominya Tuhan, atau mungkin sedang bergumul untuk masalah keluarganya Tuhan, atau mungkin sedang bergumul untuk masalah pribadinya Tuhan, atau masalah yang lain Tuhan. Mari saudara yang sedang memiliki pergumulan, yang sedang memiliki masalah, apapun masalahmu, biarlah saat ini arahkan tanganmu, angkat tanganmu, biarlah Engkau menjuri kepada Tuhan. Biarlah saat ini kita berdoa sama-sama. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami memanggil nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus. Biarlah saat ini Engkau jamah Tuhan, Engkau tolong setiap kami yang memiliki masalah, yang memiliki pergumulan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami, Engkau melihat setiap tetesan air mata kami, dan kami percaya Engkau telah menyediakan solusi itu bagi setiap kami. Karena kami percaya Engkau akan membuat segalanya indah pada waktunya. Dan sekarang mari saudara terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara semua yang telah ikut bergabung sama kita di acara kebaktian online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.